Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini minggu kedua pasca UTS. Hari ini kita masuk ke pertemuan 10 dengan pokok bahasan yaitu logika, deduktif, dan silogisme. Oke, yaitu sebagai berikut untuk materinya. Oke, yang pertama adalah deduksi. Deduksi itu berasal dari kata deducer. Di sini ada huruf D berarti dari, dan duher di sini berarti mengantar atau memimpin. Jadi deduksi ini adalah merupakan suatu proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari suatu proposisi yang sudah ada menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk sebuah kesimpulan. Nah, pola dari berpikir deduktif ini adalah silogisme kategorial, kemudian silogisme hipotesis, kemudian silogisme disjunktif atau silogisme alternatif. Antinem rantai deduktif. Nah, deduktif tadi sudah, silogisme. Sekarang adalah silogisme. Silogisme itu adalah sebuah bentuk proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proporsi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi yang merupakan proposisi ketiga. Nah, ini yang disebut sebagai silogisme. Nah, yang pertama tadi kan ada silogisme kategorial. Nah, silogisme kategorial ini adalah sebuah argumen deduktif yang mengandung suatu rangkaian yang terdiri dari 3 dan hanya 3 proporsi kategorial yang disusun sedemikian rupa sehingga nanti ada 3 term yang muncul dalam rangkaian pernyataan itu. Nah, tiap term hanya boleh muncul dalam 2 pernyataan. Misalnya di sini contoh pernyataannya adalah semua guru adalah manusia pekerja. Kemudian contoh kedua, semua tukang batu adalah buruh. Kemudian jadi dari 2 pernyataan ini ya digabung menjadi 1. Jadi semua tukang batu adalah manusia pekerja. Nah, ini contoh dari pernyataan atau silogisme kategorial. Nah, proposisi silogisme atau pernyataan silogisme di sini nanti ada 3 poin yang perlu digarisbawahi. Di sini nanti ada term mayor, term minor, dan term tengah. Nah, nanti tiap silogisme terdapat 3 proposisi atau pernyataan. 2 proposisi yang disebut sebagai premis atau fakta, dan 1 proposisi yang disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Ingat-ingat. Jadi dalam sistem pakar itu nanti ada premis dan konklusi. Premis itu adalah fakta-fakta atau pernyataan. Kemudian konklusi itu adalah kesimpulan. Selanjutnya poin ketiga, proporsi diberi nama sesuai dengan term yang dikandungnya, yaitu ada premis mayor, premis minor, dan konklusi atau kesimpulan. Nah, contohnya di sini, untuk proporsi silogisme, pernyataan silogisme, di sini tadi kan ada premis mayor dan premis minor. Premis tadi apa? Fakta ya atau pernyataan. Oke, di sini premis mayor, ciri-cirinya, premis yang mengandung term mayor. Ingat-ingat. Kemudian
Ciri yang kedua, proporsi yang dianggap benar bagi semua anggota kelas tertentu. Contoh dari premis mayor sebagai berikut. Semua buruh adalah manusia pekerja. Adalah premis mayor karena akan muncul sebuah predikat dalam konklusi. Jadi ini belum sebuah kesimpulan ya, baru premis. Jadi ini adalah baru premis atau pernyataan. Kemudian yang kedua, premis minor. Premis minor ini ciri-cirinya yang pertama, premis yang mengandung term minor. Kemudian ciri yang kedua, proposisi yang mengidentifikasi sebuah peristiwa yang khusus sebagai anggota dari kelas tertentu. Kesimpulannya, proposisi yang mengatakan bahwa apa yang benar tentang seluruh kelas juga akan berlaku bagi anggota tertentu. Nah, itu ya kesimpulan. Jadi di sini di dalam proposisi silogisme ini nanti yang perlu digarisbawahi ini nanti ada premis, konklusi. Nah, premis sendiri itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada premis mayor dan premis minor. Dan satu lagi di dalam silogisme itu nanti selain ada premis ada konklusi atau conclusion atau kesimpulan. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Nah, karena ini nanti berlaku juga dalam sistem pakar. Karena di dalam diagnosa sistem pakar itu nanti ada yang namanya premis dan konklusi. Seperti itu. Selanjutnya ada kesahihan dan kebenaran. Di sini nilai sebuah silogisme ini mempunyai ciri kesahihan. Jadi sebuah silogisme itu mempunyai nilai jika sahih atau valid pernyataannya, informasinya, tergantung pada bentuk logisnya. Kemudian selain dia harus valid, harus sahih, harus benar, di sini juga harus absah. Di sini juga harus mempunyai kebenaran, nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran ini tergantung dari fakta yang mendukung sebuah pernyataan. Ini kesahihan dan kebenaran sebuah silogisme. Jadi sebuah silogisme itu dinyatakan sebuah fakta atau kebenaran jika dia mempunyai kevalitan informasi, keabsahan. Jadi mempunyai nilai absah, resmi. Kemudian kebenaran, mempunyai nilai kebenaran. Bentuk logis dari sebuah silogisme itu nanti merupakan bentuk logis dari pernyataan kategorial dalam silogisme. Dalam hal ini yaitu ada premis mayor disebut lebih dahulu, kemudian premis minor, lalu konklusinya. Nah, jadi premis mayor itu disebut dulu, kemudian premis minor baru kesimpulannya atau konklusinya. Nah, kemudian cara penyusunan term dalam masing-masing pernyataan proporsi dalam silogisme. Selanjutnya adalah kaidah silogisme kategorial. Nah, di sini sebuah silogisme harus terdiri dari tadi 3 poin. Apa? Premis mayor, premis minor, dan konklusi. Contohnya, premis mayornya, semua petani desa itu adalah orang-orang jujur. Kemudian minornya, Halim adalah seorang petani desa IT. Kesimpulannya di sini, sebab itu Halim adalah seorang jujur. Kalau salah satu premis tidak ada, maka sulit untuk menerima konklusi. Oke, kemudian ciri yang ketiga, dalam ketiga proporsi itu harus ada 3 term, yaitu term mayor, term predikat, konklusi, term minor, term subjek dari konklusi. Kemudian term tengah nanti menghubungkan premis mayor dan premis minor.
Nah, selanjutnya ciri yang ketiga, nanti setiap term yang terdapat dalam sebuah kesimpulan harus tersebar ya, atau sudah tersebut dalam premis-premisnya. Nah, di sini premis mayor contohnya, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Minornya, Adi adalah seorang manusia. Konklusinya, kesimpulannya, sebab itu Adi adalah makhluk berakal budi. Nah, ini ya contohnya dari silogisme. Nah, kaidah keempat. Di sini bila salah satu premis bersifat universal dan yang lain bersifat partikular, maka konklusinya harus bersifat partikular. Lihat contoh kaidah 1 dan 3. Kalau konklusi bersifat universal, maka silogisme akan ditolak karena tidak logis. Nah, premis mayor di sini contohnya, semua mahasiswa adalah orang yang rajin. Tommy adalah seorang mahasiswa. Konklusinya, sebab itu semua anak bimbingan saya adalah orang yang rajin. Ini contoh dari kaidah keempat. Kaidah kelima, dari dua premis yang bersifat universal, konklusi yang diturunkan juga harus bersifat universal. Contohnya, untuk premis mayor, semua buruh adalah orang yang suka bekerja. Minornya, semua tukang batu adalah buruh. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sebab itu semua tukang batu adalah orang yang suka bekerja. Kaidah ke-6, jika sebuah silogisme mengandung sebuah premis yang premis positif dan premis negatif, maka konklusinya harus negatif. Contohnya, di sini mayornya, semua calon mahasiswa yang berusia di atas 30 tahun tidak mengikuti perpeloncoan. Nah, premis minornya, Nina adalah calon mahasiswa yang berusia di atas 30 tahun. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebab itu Nina tidak mengikuti perpeloncoan. Nah, premis minornya yang negatif. Tadi kan contoh 1 ya. Nah, ini contoh 2. Semua calon anggota kepolisian yang diterima itu berusia di atas 17 tahun. Handi adalah calon anggota kepolisian yang usianya baru 16 tahun. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini Handi tidak bisa mengikuti tes seleksi anggota kepolisian. Nah, itu contoh kaidah ke-6 yang berupa premis mayor negatif maupun minor negatif. Nah, kaidah ke-7, dari dua premis yang negatif tidak dapat ditarik kesimpulan. Sebab itu silogisme tidak sahih ya. Jika tidak bisa ditarik kesimpulan, berarti dia tidak sahih, tidak logis. Contohnya, untuk mayornya, premis mayornya, semua koruptor bukan warga negara yang baik.
minornya, ia bukan seorang warga negara yang baik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bab itu ia seorang koruptor. Karena dia bukan warga negara yang baik. Kalau warga negara yang baik, maka akan mencintai negaranya. Seperti itu. Oke, dari dua premis yang bersifat partikular, tidak dapat ditarik kesimpulan yang sahih. Contohnya, Chris John adalah seorang petinju. Premis minornya, Chris John adalah warga negara Indonesia. Sebab itu, petinju adalah warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua, silogisme hipotesis. Oke, yang kedua adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis ini nanti semacam pola penalaran ya, deduktif yang mengandung hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Hipotesis di sini adalah dugaan sementara. Nah, di dalam silogisme hipotesis ini juga nanti mengandung premis ya, premis mayor maupun minor. Nah, misalnya rumus untuk proporsi mayornya misalnya disimbolkan atau misalnya dicontohkan dengan menggunakan variabel P dan Q. Contoh premis mayornya jika tidak turun hujan maka panen akan gagal. Hujan tidak turun, sebab itu panen akan gagal. Nah, ini disebut sebagai dugaan sementara. Atau jika tidak turun hujan, maka panen akan gagal. Minornya hujan turun, sebab itu panen tidak gagal. Nah, ini dugaan sementara. Nah, pada contoh premis mayor mengandung dua pernyataan kategorial ya, yaitu hujan tidak turun dan panen akan gagal. Nah, bagian pertama disebut antiseden, sedangkan yang bagian kedua disebut akibat. Antiseden itu apa? Sebab. Jadi karena tidak turun hujan maka panen akan gagal. Itu namanya antiseden atau sebab. Sedangkan akibat, sedangkan panen gagal itu disebut sebagai akibat. Itu ya, bisa dipahami. Jadi di sini mengandung sebab dan akibat. Jadi sebabnya apa? Oh, sebabnya tidak turun hujan. Terus akibatnya apa? Panen gagal. Seperti itu. Atau mungkin banyak hama yang menyerang padi. Banyak hama wereng misalnya. Hama tikus, hama wereng, belalang. Nah, ini juga nanti sebab itu panen akan gagal. Bisa menyebabkan kegagalan panen. Nah, itu ya. Contoh sebab akibat. Yang ketiga, terakhir, silogisme alternatif. Silogisme alternatif ini atau silogisme disjungtif di sini adalah ciri-cirinya proporsi mayornya merupakan sebuah proporsi alternatif, yaitu proporsi yang mengandung kemungkinan atau pilihan. Ciri yang kedua, proposisi minornya adalah proposisi kategorial yang menerima atau menolak salah satu alternatifnya. Kemudian yang ketiga, konklusi tergantung dari premis minornya. Contoh, ayah ada di kantor atau di rumah. Ayah ada di kantor. Nah, itu tadi kan sebabnya ya. Akibatnya Pak, ayah tidak ada di rumah. Ya, karena apa? Karena ayah di kantor. Makanya tidak di rumah. Tuh. Atau ayah ada di kantor atau di rumah. Ayah ada di kantor. Sebab itu ayah tidak ada di rumah. Nah, itu ya. Bisa dipahami saya rasa. Kemudian antinem.
Nah, antinem ini adalah berasal dari bahasa Yunani, dari kata kerja entimetisti yang berarti simpan dalam ingatan. Nah, silogisme muncul hanya dengan dua proporsi. Contoh dari silogisme aslinya seperti ini. Contohnya begini. Siapa saja yang dipilih mengikuti pertandingan Thomas Cup adalah seorang pemain kawakan. Minornya, Taufik Hidayat terpilih mengikuti pertandingan Thomas Cup. Kesimpulannya apa? Taufik Hidayat adalah seorang pemain bulu tangkis kawakan. Nah, ini contoh antinem. Nah, penulis dapat menyatakan ya dalam bentuk antinem, Taufik Hidayat adalah seorang pemain bulu tangkis kawakan karena terpilih mengikuti pertandingan Thomas Cup. Itu ya, antinem. Nah, selanjutnya yang kelima, rantai deduksi. Nah, rantai deduksi ini adalah penalaran yang deduktif dapat berlangsung lebih informal dari antinem. Jadi ini lebih informal ya, tidak terlalu formal. Jadi orang tidak berhenti pada sebuah silogisme saja, tetapi di sini nanti dapat pula berupa merangkaikan beberapa bentuk silogisme yang tertuang dalam bentuk yang informal. Nah, di sini ciri-cirinya semua contohnya ya. Semua belimbing, jadi contoh dari rantai deduksi itu, semua buah belimbing masam rasanya. Asam ya. Kali ini saya diberi lagi buah belimbing. Sebab itu buah belimbing ini juga pasti masam rasanya. Itu deduktif. Saya tidak suka akan buah-buahan yang masam rasanya. Ini adalah buah belimbing masam. Sebab itu saya tidak suka buah belimbing. Oke, itu ya. Ini contoh 1. Kemudian ini contoh 2. Ini contoh 3. Jadi di sini ada 3 contoh. Oke, ini ya. Bisa dipahami saya rasa. Oke. Oke. Saya kembali ke slide, tengok slide Nusa Mandiri dulu. Enggak boleh. Enggak boleh.
Oke, itu materi untuk hari ini, yaitu mengenai deduksi dan silogisme. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan langsung saja didiskusikan di forum ya. Oke.